Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Apakah kalian atau anak-anakku semua sudah pernah mendengar cerita tentang sang ayah, anak, dan seekor keledai? Salah satu dari cerita tersebut mengingatkan kepada kita bahwa setiap omongan tiap orang pasti akan berbeda. Seperti apa cerita dari ayah, anak, dan juga seekor keledai? Cerita ini akan menginspirasi kita semua, karena di dalam cerita tersebut terkandung makna yang penuh dengan untuk kehidupan. Cerita tersebut diawali sang ayah ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan lika-liku, dan ingin membelajarkan kepada anaknya bagaimana menjalani kehidupan di masyarakat. Pada suatu hari, sang ayah mengajak anaknya naik seekor keledai. Diawali ayahnya dulu yang naik keledai. Sang anak mengikutinya dari belakang. Pada saat perjalanan, ketemulah dengan sebagian atau segerombolan perempuan. Mereka mencibir atau mengomong, "Kok bisa ya ada ayah naik keledai sedangkan anaknya berjalan di belakangnya? Apa enggak malu itu?" kata si perempuan itu. Nah, mendengar omongan dari perempuan tersebut, akhirnya si ayah turun. Kemudian menyuruhlah kepada anaknya naik keledai tersebut. Si anak kemudian naik keledai dan ayahnya mengikuti dari belakang. Setelah dalam perjalanan, ketemulah dengan sekelompok orang tua. Apa yang dikatakan para orang tua terhadap pemandangan yang dia lihat? Si orang tua bilang begini, "Kok bisa ya ada anak yang tidak tahu diri, tidak tahu malu? Ayahnya jalan, anaknya naik-naik, enak-enak naik keledai. Apa enggak jadi anak durhaka itu?" Nah, itu kata si orang tua. Mendengar omongan si orang tua tersebut, akhirnya anaknya turun. Kemudian si ayahnya berkata kepada anaknya, "Nak, apa kamu dengar omongan tadi?" "Iya," kata anaknya. "Kalau gitu, ayo kita jalan saja, biar keledai di depan, kemudian kita mengikutinya dari belakang." Akhirnya mereka berjalan lagi bertiga, seekor keledai di depan, ayah dan juga anaknya. Setelah perjalanan, ketemulah dengan siapa ketemu? Nah, mereka akhirnya bertemu dengan sekelompok lagi orang-orang atau orang-orang sekitarnya. Nah,
Apa yang diomongkan lagi? Kok bisa ya ada keledai tidak ditumbak, tidak dinaikin, gak ditumpangi gitu ya? Kok bisa-bisanya tidak dinaikin, cuma jalan berdua? Ya sudahlah kalau begitu, mendengar ucapan lagi, ayah, anak, kemudian naik mereka sama-sama ke keledai tersebut. Menaiki keledai. Jadi ayah dan anaknya naik keledai. Dalam perjalanan ketemu lagi dengan orang-orang lagi. Apa yang dikatakan melihat pemandangan seperti ini? Langsung orang-orang tersebut biasanya pecinta binatang ngomong seperti itu. Kok bisa-bisanya ya ada seekor keledai sudah tua, kurus, dinaikin lagi sama dua orang. Mana bebannya itu lebih berat loh, ayah dan anaknya. Kok nggak kasihan sama binatang? Mereka mendengar lagi omongan dari orang sekitarnya. Karena mendengar seperti itu, akhirnya mereka turun. Jalan lagi. Ketemu lagi dengan siapa? Dengan segerombol lagi orang-orang pemuda yang mabuk. Mereka yang lagi mabuk udah ngomong seperti ini. Biar tidak diomongin sama orang lain. Ya, keledainya aja itu yang dipanggul. Nah, akhirnya si ayah mendengar dan terpengaruh omongan si pemuda yang mabuk itu. Apa yang dilakukan sama si ayah? Dia mencari tongkat, kemudian memikul yang namanya keledai. Dipikulah sama anaknya. Keledai dipikul sama anaknya, kemudian jalan. Ketemu orang-orang lagi, apa yang mereka lakukan? Ditertawakan. Kok ada ya seperti itu? Keledai itu kok dipanggul, mbok yo dipakai atau dinaikin. Alhasil dari cerita tersebut, mereka ketawa terbahak-bahak dan akhirnya ngomong kepada si anak. Itulah pandangan orang-orang melihat kepada kita. Mereka tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, makna dari itu semua akan memunculkan bahwa di dalam cerita tersebut terkandung makna yang sangat luas. Bahwa setiap omongan dari orang itu pasti tidak akan ada habisnya. Dan mereka yang omongannya negatif akan selalu mencela terus. Yang begini salah, yang begitu salah. Hidup ini untuk Allah. Bukan untuk mengikuti omongan orang. Hidup ini tentunya untuk Allah. Bukan untuk orang-orang atau mengikuti omongan orang. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah
yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Pada ayat ini Allah memberikan perintah kepada nabinya, dan perintah ini berlaku kepada seluruh umatnya, yaitu perintah agar tidak mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Tentunya jika mengikuti hal-hal yang negatif atau yang keburukan, tentunya tidak perlu kita ikuti. Kita perlu mengikuti yang sekiranya baik, yang sekiranya tepat untuk kehidupan, untuk jalan kita. Nah, dari cerita yang tadi saya sampaikan tentang ayah, anak, dan seekor keledai mengandung makna yang begitu dalam. Dapat kita simpulkan. Kesimpulannya adalah 1. Mengikuti omongan orang menunjukkan tidak memiliki prinsip yang jelas. Yang kedua, mengikuti omongan orang tidak akan menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, mengikuti omongan orang hanya akan menghadirkan kegelisahan dan juga rasa takut. Yang keempat, mengikuti omongan orang menyebabkan kita berhenti dari sekian banyak kebaikan. Yang kelima, mengikuti omongan orang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam pertemanan bersama mereka-mereka yang buruk keislamannya. Yang keenam, mengikuti orang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam su'ul khotimah. Dan yang ketujuh, omongan manusia tidak akan ada habisnya. Nah, anak-anak semua, bahwa dalam kajian sekarang ini ya, kita akan mengambil makna hikmah dari cerita ini. Untuk itu, mari kita semuanya lakukan apa yang menurut kita benar dan menurut Allah itu adalah tepat atau benar. Kita tidak perlu mendengarkan ocehan atau omongan dari sana sini yang sekiranya omongan itu akan menjerumuskan kita. Kita lakukan yang benar, kita lakukan yang baik demi ridhonya Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.